89 aku merantau. Ini gak ada sangu, bro. Aku gak punya sangu, gandol. Yo, mohon maaf. Dulu jadi aku ini bawa kayak narkoba dulu untuk sangu hidup. Aku gandol. Pokoknya aku nekat pengen metu sih, pengen merantau ya. Merantau. Dengan modal barang haram itu. Iya, barang haram itu. Gila. Cak Soleh, biasa disebut dengan Singo 22. Selamat pagi bro, apa kabar? Pagi. Wah, seger aja, tambah muda ini. Cak Soleh ini luar biasa. Kemarin umurnya wis 50 ya. Sudah 50 tahun. Keluarga? Sehat ya? Ya, sehat. Dengar-dengar sudah punya cucu ini. Udah. Berarti ini udah preman pensiun ya? Pensiun ngomong putu. Pensiun betul. Ngomong putu. Tapi ngomong-ngomong sebelum pensiun, ini ada kisah yang kalau saya lihat ini ya dari profilnya, ini punya kisah masa lalu yang bisa dikatakan hitam pekat. Bener gak sih? Ya. Bener. Orang jalanan, pemain. Pahit. Bisa diceritain ini bro. Pengalaman hidupnya sampai sekarang akhirnya menjadi orang yang lebih santun. Oke. Aku ini kelahiran Medan asli. Asli Medan, tapi aku wong Melayu. Melayu, orang Melayu ya? Orang Melayu. Bukan Melayu. Iya. Oh, keluar dari Medan itu sekitar tahun 89. Marga. Gak ada. Ya. Orang Melayu, guys, bahasanya kayak Malaysia. Itu, ya. Itu tahun berapa itu? 89 aku merantau. Ini gak ada sangu, bro. Aku gak punya sangu, gandol. Yo, mohon maaf. Dulu jadi aku ini bawa kayak narkoba dulu untuk sangu hidup. Aku gandol. Jadi sempat gandol. Ya. Sempat masuk di dunia transaksi narkoba. Jadi aku bawa dulu kan belum hukum itu belum ya, sekarang belum. Tahun berapa itu? Ya 89-an. 89. Nah, ceritanya gimana? Dari orang Medan ya, terus bisa sampai hijrah di Jawa itu ceritanya gimana? Ya mungkin bahasa orang sekarang sangke poe wong. Bahasa orang sekarang kayak poe wong. Saking poe wong ya. Poe wong. Jadi nekat betul, bonek betul ini. Luar biasa. Ya. Kalau boleh tahu, itu pelariannya kenapa? Apa karena faktor ekonomi atau karena memang pure masalah di jalanan? Ya. Atau bagaimana itu? Campur masalah. Campur. Pokoknya aku nekat pengen metu sih. Pengen merantau Ya. Dengan modal barang haram itu. Iya, barang haram itu. Gila, Cak Soleh ini. Luar biasa. Terus menginjak di tanah Jawa ini pada tahun ya sekitar 89-90. 89. Saya Jakarta dulu. Berarti transit ke Langsung Jakarta. transit Jakarta. Nek nggak salah itu di daerah Klender. Jakarta Timur, Pondok Kopi. Wah, itu kampung para preman ya. Nah, saya punya teman dulu di sana. Akhirnya barang itu habis, ya bingung. Akhirnya bambung nang jalan. Jadi hidupnya mau di jalan. Wis nekat. Pokoknya nekat. Iya, aku iso mangan kan ngono. Penting iso mangan. Iso mangan. Carane piye, Mbah? Ngamen kadang yo nyopet, kadang barang-barang piye. Apapun dilakukan yang penting bisa makan. Itu bertahan di Jakarta sekitar 2-3 tahunan. Nah, itu dalam status sudah berkeluarga atau masih bujangan ya? Masih bujangan. Pelawang buana. Jadi
urip wis piye amri iso mangan. Dadi wis nekat apapun wis dilakoni. Dan keras dan kejamnya di jalanan betul-betul ini. Ya. Bisa kasih contoh bro, atau mungkin cerita yang sebagaimana yang dia lakukan waktu itu? Ya pada waktu itu saya sama sekali gak ada tempat tinggal. Jadi ya kadang turun nang terminal, nek gak salah dulu tuh di terminal Senen. Senen akhirnya wis sembarang turu padang nang ngarepe toko wis mendem gletak wis. Soalnya ora tau duwe apa-apa. Dadi ora wedi kabarane ora wedi di copet apa dirampok. Pokoknya hostel lah ya. Sering berkelahi atau berantem sering atau juga. Kita kan mempertahankan harga diri toh. Iya. Kadang masuk ke wilayah orang itu kadang ya pasti yang punya wilayah kan marah. Nah, akhirnya wani dal akhirnya dikeroyok, saya cabut pindah lagi. Dikeroyok di masa orang masalah. Enggak sampai di masa orang itu karena masalahnya apa? Ya masalahnya itu mempertahankan Harga diri. wilayah, harga diri. Dia yang punya wilayah kita masuk kan dia merasa ini wilayah saya. Jadi lebih kepada bentuk penjajahan ya. Jadi wilayahnya orang Ya. ya langsung Aku cari makan di situ di terminal. di Jakarta berapa tahun itu masuk dunia kelam itu? Sekitar 2 tahun, 3 tahun aku akhirnya Iya. hijrah ke Surabaya. Surabaya. Sama ya. Sama. Bahkan tuh lebih temen waktu saya di Surabaya. Lebih parah Lebih parah. di Surabaya daripada Jakarta. Hidup saya di terminal, guys. Masih di terminal Jogja itu. Kerasnya kehidupan di terminal kayak apa sih? Cak, bisa ceritain. Gimana ya? Ya aku mau yang kuat yang menang. Gitu. Yang kuat yang menang. Jadi akhirnya saya tuh berusaha untuk mendekati asli pemuda-pemuda situ. Jadi preman terminal gitu, preman terminal stasiun. Ya. Kehidupan. Ya. Akhirnya aku sempet juga nikah sama orang Surabaya. Nikah sama orang Orang Surabaya. Tahun berapa itu? Di kisaran tahun 90-an lah ya. 95. Nah, itu saya kalau nggak salah tuh pernah nikah sama anaknya itu artis Suroto. Artis Suroto. Suroto itu kalau nggak salah itu pasti ada itu. Dilihat ya bisa ada Suroto. Apa tuh pelawak? Pelawak ya. Pelawak. Pelawak Suroto ini. Iya, Masih ada kerabat itu atau anaknya? anaknya. Anaknya dia. Wih. Iya. Itu bertahan sampai 5 tahun. Oh iya, 5 tahun. Punya anak dari Enggak punya. perkawinan tersebut. Enggak punya. Enggak boleh ada. Enggak punya. Akhirnya tak bawa ke Jogja. Ya, podo aja kehidupan itu bangga. Keras begitu. Keras. Akhirnya mungkin seorang wanita kan jelas gak gelem delok bojone pas urip kok soromen gitu kan. Setelah kan akhirnya enggak. Akhirnya kalih dhewe. Ngalih itu pengertiannya bercerai. Ya gak cerai ya ngalih dhewe. Langsung ditinggalkan begitu saja. Tapi aku cuek jenenge urip nang jalan. Enggak dicariin. Enggak cari. Akhirnya kok uripku kok ngatos bener aku kok wis mulai pengen tenang akhirnya hijrah ke Kediri dan Kediri ini aku nemokne ketenangan. Soalnya uripnya gak kemrungsung. Iya. Gak kemrungsung. Gak kemrungsung Golek pangan yo nyese panganan sing murah yang 3.000 wis oleh sego pecel. Iya, 3.000 wis oleh sego pecel cak bener cak. Urip Yang Kediri iki lebih damai pokoknya. Urip di terminal, akhirnya aku kenal orang Kediri, nikah sampai sekarang. Punya anak 2. Terus akhirnya
aku mengenang masa-masa lalu kok polite coba merubah sih. Teman-teman kan banyak, teman-teman jalanan banyak yang udah jadi wartawan akhirnya saya mengikuti mulai upgrade lah ya, upgrade pengetahuan dan kemampuan, belajar dari bawah. Oh belajar dari bawah ya susah, berarti wong apik lho susah. Mau jadi orang yang bener aja kayak gini susahnya. Perasaan kalau wong-wongnya kok waduh mimpi ya. Iya. Cak, kok iso diarani mendapatkan atau disemayatkan namanya Singo 22 itu ceritanya gimana? Dulu gini, panggilan orang Medan itu Le. Akhirnya yang nggak tahu itu panggil orang Medan Le, akhirnya akhirnya jadi Soleh. Loh, Soleh itu bukan nama dari lahir. Bukan nama yang diberikan oleh orang tua. Ya teman-teman waktu di Surabaya itu Le. Teman orang-orang yang tingkat kenakalan masih di bawah itu dikira jenenge Soleh, padahal Le kan nanti kan saudara atau anu. Begitu. Ya. Terus nama aslinya siapa, Bro? Nama asli itu ya Bambang Eko Palgunawan. Bambang Eko Palgunawan. Ini nama yang kecil sekali orang yang nggak tahu, nggak banyak yang tahu. Kemungkinan yang dia tahu itu dari circle-circle-nya Cak Soleh. Bahkan sair tinggunanku loh sing saiki serane sing ro jeneng gue. Kowe kadung kondang jenenge Soleh. Iya, Soleh. Tapi awalmu asal dari nama Soleh itu ya dari situ ya. Leleh itu ya. Angkek cara kasarane nakal wong ya. Cara bahasane pokoke wong. Itu yang nama Leh itu. Tapi kalau yang namanya Singo 22, nah itu yaitu dari organisasi juga. Organisasi ya. Jenenge wong urip kuwi wis melok. Cara kasarane ambreh punya over juga. Ambreh punya iya wis. Pokoknya dua power lah. Kalau boleh tahu organisasinya apa itu? Bela diri atau organisasi? Pancasila. Bisa disebutnya ya? Atau boleh? Pancasila ya. Apakah dari organisasi itulah kemudian membentuk komunitas-komunitas di lapangan? Ya dengan sendirinya toh. Dengan sendirinya itu. Soalnya dari Pancasila itu kita juga belajar yang benar yang salah. Tapi bahkan kebanyakan sing bener dan salah, sing salah bener kan. Jenenge anu kan yo wong akeh wis. Iya, menurut cerita pernah waktu ramai berantem ya. Iya, masa Cak Soleh ini sampai bisa mengumpulkan ribuan massa. Ceritanya gimana itu, Cak? Sampai segitunya, Cak. Aku kan pernah hidup di Madiun. Iya, di Madiun itu ya lama juga, di terminal juga. Akhirnya ya jenenge urip nang terminal ya si wani ya gak wani ya. Iya. Tapi berantem ya dengan masa banyak ini ya itu betulan, Cak. Betul. Itu perebutan apa, Cak? Masalahnya apa sih? Ya jenenge perebutan jeneng tok asline ya. Pengen jeneng nang dhuwur wis ngono kae. Perebutan nama. Sampai berantem sedemikiannya. Iya. Aku bahkan juga ya pernah jenenge golek mangan di pasar Tosono barang ya tahu aku. Yes. Pegang sebentar dari timer yang di bis daerah Beraan ya itu saya juga pernah. Ya, basis masanya katanya di sana juga ya. Ya, basis. Itu saya pernah itu tim survei saya itu staff saya itu tak suruh cek. Cak Soleh ini katanya punya basis massa di beberapa titik. Ya, ternyata betul. Namanya Cak Soleh di kalangan dan komunitas kawan-kawan pengamen asongan wilayah Beraan, perempatan, ya betul, perempatan Beraan itu namanya udah familiar itu Cak Soleh. Dulu bahkan gini bro, kayak kayak Opet, kayak anu tuh gak berani masuk wilayah Beraan, mesti ngulon gak wani. Beraan ke Bareng gak berani.
mesti tak kondi ya. Kok Jakarta ngene kondi ngene apa status ngene tapi kan awake dhewe titen. Iya. Tulung balik ojo masuk kulon. Wis sampai balik. Copet itu diorganisir ya, Cak. Iya. Iya. Saya bahkan Dan kepalanya adalah bukan juga. Saya kenal kepalanya, Mas. oh gitu. Dulu saya kenal cuman bagus. Bukan ketua premannya, bukan. Maksudnya bukan ketua ini bukan. Iya. Tapi mereka apa ya? Mengakui. Iya. Segan lah ya. Bahaya orang wong kuwi kan. Bahaya orang kuwi. Iya. Itu bahkan kadang aku kalau ada barang-barang yang memang nganu iki aku duwe iki gelem itu rene. Luar biasa. Jadi kehidupan bro. Saya kira Menikmati masa tua. menikmati. Ya kadang ya pengen metu ning ndi wis jogrok kopi. Iya, betul. Tapi kalah karo cucune saya. Itu yang menjadi hiburan yang menurut saya luar biasa ya. Ketemu cucu, ketemu anak begitu. Di masa tuanya kan seperti itu. Tapi kisah-kisah pada masa mudanya kan sesuatu hal yang nggak bisa kita lupakan. Ya, sampai bisa menerjunkan masa yang segitu banyaknya itu kan bukan perkara mudah. Ya tuh, Cak. Ya. Dan Cak Soleh mampu itu gitu. Bisa gitu. Ya. Apa sih, Cak? Ilmunya apa, Cak? Yo, Coba, Cak. Saya ilmunya- pengen gali-gali aja. Ini kan belum keluar ini noise-nya ini. Ilmune wani ngono to wis. Wis wani cara kasaran nek aku prinsipku mbiyen ngarep urusan buri aku biyen. Wis saiki wis mikir sekolah. Cak, dari melalang buana di dunia preman, Cak, pernah nggak coba urusan dengan hukum, Cak? Insya Allah gak pernah. Gak pernah ya, Cak. Mainnya main cantik berarti. Gak pernah. Iya. Cuman waktu dulu aku masih megang di beraan temer-temeran itu aku dulu panggil Kapolsek Purwoasri. Kan ya salah satu dari preman yang berbuat anu di situ kan tak aduh ya caplok polsek Kenapa Anda aniaya? menganiaya ini leparan Apa dia ini masalahnya? belani ya apa kayak copet kayak anu barang kan dulu kan berkumpul di situ juga. Akhirnya setelah saya di situ ngalih di TV. Itu era tahun berapa sih? Sudah ya. 2000-an atau di bawah? Enggak. 90-an. 97 nih kan salah 96 dan 7-an. Oh ngaku rabi 98. Rapinya Cak Soleh 98 gitu. 98 di Kediri. Oh. Jadi 98 99 kalau. Dan kalau bicara soal masalah penegakan hukum pada saat itu masih begitu. Oh, masih ini ya. Masih belum begitu. Kayak sekarang belum begitu sangat tegas sih. Sekarang ada yang jawil wong ini hukum ya. Iya, saya ingin jawil wongnya hukum. Dulu masih oke lah, agak. Dulu kalau kita nggak punya keberanian ya diteku wong guys. Soalnya hukum kan belum seberapa. Belum kencang kayak sekarang. Belum tegas sama sekarang. Kalau sekarang eranya sudah berubah, Cak. Ya. Nanti ngolok nih wong jancok ya. Jarene saya hukum ya. Iya. Wong tok lah wis. Iya, benar sih, Cak. Betul. Luar biasa. Dulu gak seneng palane canda celak wis. Antem nyanggon ngono ya, Cak ya. Tapi ya sade misui wong ada. Dilapone ya mangga nek. Dan itu sudah ya luar biasa itu pengalaman yang wow. Terus sekarang sudah real pensiun, Cak? Guys, omah ae. Yo ngrungok berita wong iki. Sudah nggak ini ya, sudah nggak aktif lagi di jalanan, Wis, gak. Sini karo putune. Ya, Cak, minum, Cak. Betul, malu dengan cucunya. Kayak anakku ya wedok-wedok ya. Gitu ya. Enggak malah sin anak itu aduh. Luar biasa, Cak. Cak, sebelum saya
akhir ini Cak, ono pesan moral apa Cak buat kita ini anak-anak muda Cak? Pesannya ya nek wani ya wani, nek gak wani ya kok sawani ngono ya. Jadi nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Ya Kalau wani berani tatapan, nek ya. gak wani mundur kan. Jadi kalau berani ya jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani begitu. Luar biasa. Cak, matur nuwun. Oke. Salam buat keluarga. Siap. Ya. Sukses selalu. Amin. Guys. Jadi perbincangan dengan Cak Soleh, the real preman pensiun, pengalaman-pengalaman selama masa di jalanan. Mudah-mudahan ada satu hikmah yang luar biasa. Artinya bahwa hidup selalu berproses, hidup selalu berjalan, yang pada akhirnya pada satu titik nanti kita harus kembali. Terima kasih.